Saya Pitung. Kalau saya centeng satu. Ane Ji. Saya Kompeni 2. Saya Centeng 2. Saya Positi. Saya Helsa. Oke, salam juga. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita saksikan bersama penampilan pentas drama Si Pitung. Si Pitung adalah seorang pemuda yang soleh dari Jakarta Barat. Orang tua Pitung menitipkan Pitung kepada Haji Nabil untuk belajar agama dan bela diri. Waktu terus berlalu, si Pitung belajar dengan tekun dan menjadi pemuda yang pemberani. Desa Mentalikan Pitung saat itu dikuasai oleh penjajah Belanda. Penduduk desa sering menjadi suruhan Belanda. Pada suatu hari, ada centeng yang memeras Positi. Positi, tanah ini jual tanah. Tanah ini mau dibeli sama tuan tanah. Ini tanah warisan harga air, jangan diambil. Banyak omong lu, cepat ada tangan atau beli mandi. Kedua centeng itu menarik paksa tangan Positi untuk menandatangani. Melihat kejadian itu, si Pitung pun tidak tinggal diam. Centeng-centeng kagak tahu diri, jangan ganggu Positi. Kalau ingin arisan kita, udah bosan hidup belum? Perkalian pun terjadi. Pitung dengan lincah menghadapi kedua centeng suruhan Bapak Longseng. Pitung melanggar jurus maut dan akhirnya dapat mengalahkan kedua centeng. Terima kasih ya teman-teman. Kalau nggak ada lu, Aing nggak tahu gimana lagi. Iya, Po, lain kali hati-hati. Semakin hari, penjajah Belanda semakin kejam kepada penduduk. Kompeni Belanda selalu berjaga membawa senjata. Penduduk pribumi menjadi semakin miskin. Kalau Anda perhatiin, duduk sini makin susah aja. Iya bang, ayah juga berasa begitu. Ini tuh kompeni kagak punya hati. Melihat keadaan ini, Pitung dan Jiki bermaksud menolong orang-orang kampung dengan cara mencuri harta orang Belanda. Perilaku si Pitung sebagai pencuri telah diketahui oleh kompeni. Pitung menjadi buronan kompeni yang paling dicari. Pada suatu malam, Pitung dan Jiki bermaksud mencuri di rumah tuan tanah Bapak Longseng. Nih, kita berpanjang di sini ya. Ente urusin tuh kompeni, gua urusin tuh ente masuk ke rumahnya, gua urusin tuh kompeni. Oke bang, aneh masuk ke rumah Bapak Longseng lewat pintu samping. Bang Pitung hati-hati ya untuk kompeni senjatanya gede-gede. Sambil mengendap-endap, Pitung mengeluarkan bunyi untuk mengalihkan perhatian kompeni. Setelah Jiki berhasil mengambil harta Bapak Longseng, mereka berdua bergegas pergi. Namun salah satu kompeni melihat kejadian tersebut. Hei Pitung, berani-beraninya lo mencuri di sini. Udah bosan hidup
Kapten Nenek, kenapa manggil saya? Lu dul kan yang seperguruan sama Pitung. Iya. Bagaimana kita buat perjanjian? Ente curi jimatnya, terus saya akan kasih hadiah. Setuju. Pada suatu hari ketika Pitung hendak berwudu di sebuah sungai, dia meletakkan ikat pinggang dan jimatnya di dekat sungai. Yakin ada berapa? Bang Dul pun tidak menyayangkan kesempatan ini. Halo Pak Pitung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dul, kapan pulang? Ini udah 4 hari bang, ini aneh mau ke pulau. Jangan lupa titip salam buat Haji Muhammad ya. Iya Pak Pitung. Pitung melanjutkan wudhunya. Bang Dul segera mengambil jimat si Pitung dan memberi aba-aba kepada Nenek. Kapten Nenek dan pasukannya menyerbu Pitung yang sedang sholat. Menyerah Pitung! Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lu kan kopri-kopri yang suka peras orang kampung. Selama masih ada dapat, ayo kalau bakal nyerah. Allahu